Baik Pak, tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi masyarakat ini sudah berubah, semakin menguatkan dengan hak asasi mereka, dan mereka merasa punya bebas pendapat, bebas berekspresi, bahkan bebas menentukan kebenarannya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, dengan orang-orang yang semakin lantang menyuarakan itu, bahkan kalau ada orang yang berusaha mempengaruhi, menarik dia untuk kepada sesuatu paham yang lain yang menurut seseorang benar, itu malah dianggap melanggar hak asasinya dia, melanggar hak dia untuk menentukan kebenarannya sendiri. Nah, apakah kita masih perlu untuk mengabarkan Injil? Pertanyaan menarik ya. Apakah kita masih perlu mengabarkan Injil? Itu pertanyaan yang memang menarik sekali. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan ya kita ini adalah salah satu bagian dari macam-macam atau keberagaman itu. Ya sudah, hormati saja. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, mengabarkan Injil, menyaksikan tentang Tuhan itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama kita lihat Israel itu dibentuk, istilah saya tadi, digarap oleh Tuhan. Ada tujuannya. Di Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, engkaulah kerajaan imam, bangsa yang kudus. Jadi bangsa yang kudus itu bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi kerajaan imam. Imam itu adalah mediator, perantara antara manusia kepada Tuhan dan menyampaikan sabda Tuhan kepada manusia. Jadi Israel menjadi mediator, perantara yang membawa bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan itu kesalahan dari Israel, dia tidak melakukan itu. Justru dengan apa? Hidupnya yang berantakan, yang tidak karuan. Maka Tuhan hukum. Usai hukuman di Babel, Israel coba berbenah diri. Mereka menyadari tugas panggilannya. Lalu mereka berbenah, mentaati kembali Taurat dan macam-macam. Tapi ternyata itu tidak cukup. Yesaya 49 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Yesaya 49 ayat yang ke-6, ini terjemahan baru 2. Beginilah firman-Nya, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku Yakub, ya, dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Perhatikan dengan baik-baik. Terlalu kecil, terjemahan baru 1 mengatakan terlalu sedikit hanya untuk menegakkan suku Yakub, mengembalikan orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi tidak cukup Israel itu cuma berbenah diri, betul memperbaiki kehidupan agamanya, imannya, karena mereka mengalami pembuangan, mereka takut mengalami hukuman Tuhan lagi. Tapi tidak cukup cuma itu. Tujuan utamanya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Keselamatan yang dari Tuhan itu didengar dan dinikmati oleh bangsa-bangsa. Perjanjian baru, salah satu ayat yang terkenal adalah Matius 5:16. Kamu adalah terang dunia, ayat 14-nya. 16 mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya-cahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tujuan dari menjadi umat Tuhan, hidupnya memunculkan perbuatan baik, itu terang dan dilihat oleh bangsa-bangsa. Yesus meneruskannya itu. Kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi mengabarkan Injil itu tidak bisa tidak menjadi bagian hidup, bahkan bukan bagian hidup, totalitas kehidupan seorang yang namanya Kristen. Totalitas hidupnya itu adalah tidak bisa tidak menyaksikan Kristus, memancarkan terang atau perbuatan baik, supaya orang lihat dan memuliakan Bapa. Tidak bisa tidak.
Cuma catatan yang perlu diperhatikan dengan baik-baik, di era-era zaman sekarang ini, orang Kristen waktu mendengar bahwa mereka harus mengabarkan Injil, menjadi terang, membawa keselamatan, sibuk sekali ke sana. Bagaimana kami strategi, kayak tema kita hari ini, bagaimana mengabarkan Injil, tapi kemudian lupa ke dalamnya. Kalau saya mau pakai Yesaya 49 ayat 6 tadi, lupa menegakkan suku-suku Yakub. Kalau di Yesaya itu sibuk memperbenahi dalamnya, lupa keluar. Sekarang ada bahaya, terlalu semangat keluar, lupa benahi dalamnya. Maka kalau tidak dibenahi, itu bisa goyah. Maka kita perhatikan misalnya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Satu Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kadang-kadang saya sudah percaya dalam Yesus aman, tapi dia tidak hati-hati, goyah. Kalau saya bertanya, apakah engkau akan tetap beriman kepada Yesus terus terang? Jawabannya pasti. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, khususnya kondisi kemanusiaan yang menyentuh dirinya, goyah. Coba kita lihat, ada orang-orang yang sampai sekarang umur sekian masih jomblo berkesinambungan, jomblo abadi, dan tidak mendapat teman hidup, lalu dikenalkan dengan orang beda iman. Nah, lalu apa? Daripada jomblo terus, tidak apa-apa, sambil menyelam minum air, sambil menikah dengan dia, aku injili. Iya, kalau aku berhasil menginjili. Khawatirnya sambil menyelam minum air, tenggelam, ikut kabut. Itu terjadi banyak. Jadi karena teman hidup, dia meninggalkan Tuhan demi mengikuti teman hidupnya itu. Kemudian juga karena demi mendapatkan pekerjaan. Nah, dia kadang rela untuk meninggalkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Goyah. Sakit tidak ada obat, kata dokter, tidak ada obat. Ditawari, datanglah ke orang tertentu. Dia punya kepandaian, punya keahlian menyembuhkan. Padahal mungkin, saya tidak menudih, mungkin orang itu tidak selalu benar, tapi juga pakai kuasa kegelapan. Ikut segoyah di situ. Ya, itulah makanya kita lihat sekarang ini banyak sekali, bukan banyak sekali ya, ada lumayanlah kita lihat orang-orang Kristen yang meninggalkan Kristus. Entah apa kita mau katakan pindah agama, ataukah dia itu tidak lagi memegang kebenaran Kristus, hidup menurut yang tadi dikatakan, aku pandang benar ya benar. Karena apa? Dirinya sendiri itu tidak terbenahi. Gereja kadang lupa itu untuk membenahi mereka. Beberapa hari yang lalu saya baca di satu artikel dari satu media mengatakan 2035, tahun 2035, Indonesia akan kebanjiran lansia. Kebanjiran lansia yang kalau tidak ditangani dengan baik, banyak yang frustrasi, kena sakit penyakit, kesepian, tidak punya uang. Siapa yang menangani ini? Gereja terpanggil. Ada yang mengatakan ya anggota keluarganya oke. Tapi gereja perlu memikirkan dan mengambil sikap untuk menangani kondisi-kondisi seperti ini. Kemanusiaan ini perlu dipertimbangkan. Nah, siapa sekali lagi tugas kita sebagai orang Kristen? Yesus hadir, ada yang lumpuh disembuhkan, buta dicelikkan, kurang makan diberi. Orang berkata, Yesus bisa, saya nggak bisa. Saya kan bukan Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan.
Memang kita tidak bisa membuka matanya orang buta, macam-macam begitu. Mungkin kita tidak bisa. Dan kebanyakan tidak bisa, ya Tuhan. Tapi kita bisa melakukan apa untuk mereka? Nah, juga untuk jemaat Kristen yang kesepian, mereka yang menderita, yang sakit tidak tersembuhkan, tidak ada yang berikan perhatian, itu butuh sentuhan kehadiran kita. Ini loh, jangan dilupakan. Kalau enggak, mereka bisa dengan gampang terseret, meninggalkan Kristus, meninggalkan kebenaran Kristus. Di Yesaya 49:6 itu sangat tegas menyatakan bahwa dalam hal ini pekabaran Injil itu harus ke dalam dan juga keluar. Betul sekali, ke dalam dan keluar. Berbenah.